Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, sampai kita ketemu lagi dalam acara nama acara ni ngopi bareng. Jadi sambil kita ngobrol-ngobrol santai-santai, kita ngopi-ngopi dan kita memikirkan sesuatu yang enak, sesuatu yang nikmat, sesuatu yang menyenangkan. Karena hidup ini kalau kita sentiasa memikirkan sesuatu yang pahit, maka kita akan dapat kepahitan dan kepedihan. Orang bilang hidup ni memang sudahlah begitu jadi kita maniskan kehidupan kita, kita santai-santai, kita ngobrol-ngobrol santai sambil kita ngopi-ngopi. Alhamdulillah guys, pada kali ini saya kedatangan tamu yang cukup luar biasa buat saya. Saya rasa kalau saya sebagai seorang warga negara Malaysia, tapi yang saya telah anggap Indonesia ni sebagai negara kedua saya, negeri kedua saya, dan banyak waktu saya, kurang lebih dalam 18 tahun daripada sekarang ini. 18 tahun berapa ya Miguel 2002. Daripada tahun 2002, waktu saya kalau kita bicarakan dalam satu bulan itu 3/4 waktu saya tinggal di Indonesia. Cuma 1 minggu saja, dalam 1 bulan cuma 1 minggu saja saya akan berada di Indonesia, di Malaysia. Jadi kelihatannya kalau dalam agama Islam itu, kalau saya tidak bisa jamak di Malaysia, saya bisa jamak di sini. Di sini saya nggak boleh jamak, tapi di Malaysia saya akan jamak. Jadi maksudnya adalah Malaysia itu adalah rumah kedua saya, Jakarta ini adalah rumah pertama saya. Jadi kurang lebih 18 tahun begitulah berulang-alik. Dan saya, macam saya katakan tadi, hari ini kita kedatangan tetamu yang cukup luar biasa, yang amat dikenali oleh mereka-mereka yang cinta kepada olahraga, iaitu saudara Rory Hee. Kalau kita bicara tentang Rory Hee, kita pasti faham ya. Beliau seorang pemain golf yang sedang mencipta nama di olahraga golf itu. Di samping Rory Hee ini, saudara Henry Rikianto, kepada member-member Kelly pasti dah faham ya Henry Rikianto. Daripada saya kenal daripada awalnya dulu, masih dalam bahasa Melayunya muda belia. Wah, kalau ceweknya sedang masak ranum gitu ya. Ya. Masih unyu-unyu. Wah, dia muda belia. Saya kenal dia tapi sekarang ni sudah mempunyai isteri dan anak. Saya kenal ya. Beliau seorang Royal Crown Ambassador yang mempunyai penghasilan, itu urusan beliau lah. Tapi penghasilan yang banyak banget lah penghasilan dia ya. Alhamdulillah lah kesuburannya itu, daripada dulu yang badannya nggak begini, sekarang badannya begini kerana suburnya itu. Dan di samping sebelah kanan saya ni saudara Tommy Hee. Tommy Hee ini ayah kepada saudara Rory Hee dan yang banyak memberikan peran yang cukup besar dalam membuat Rory Hee ini seorang pemain pro golf yang mencipta nama bukan saja di Indonesia, malahan di Asia dan juga di dunia. Kenal siapa Rory Hee itu? Yang di hujung sana pasti anda semua kenal, saudara Miguel. Jadi hari ini kita ngomong bersantai, kita mau tahu bagaimana harga yang harus dibayar sebagai seorang juara itu. Ini guys ya. Banyak orang ingin menjadi juara, tapi kenapa mereka tidak bisa jadi juara? Kenapa mereka tidak bisa jadi pemenang? Kerana mereka tidak siap membayar harga untuk menjadi seorang pemenang itu. Ada orang yang ketemu saya, "Pak, saya ingin sukses Pak, saya ingin itu, ingin ini, dan macam-macam keinginan, ingin tu macam. Tetapi dia tidak siap membayar harganya itu. Itu yang membuatnya dia menjadi orang-orang biasa saja. Ambil contohlah kalau kita pergi ke restoran, kita mau makan tom yum, tapi kita tidak siap membayar harga harga tom yum itu. Maka yang kita dapat bukannya tom yum, kita dapat cuma kuah tom yum sajalah. Inilah dia harganya itu. Guys, jangan lupa guys. Begini ya, dalam kita apabila kita berbisnes, terutamanya di Keling ini ya, di saat anda tidak bisa menjadi seorang Crown Ambassador, Platinum Leaders Club dan sebagainya, itu menandakan maaflah ya, itu menandakan bukan anda tidak bisa jadi Crown Ambassador, tak jadi menjadi PIC dan sebagainya, anda belum siap membayar harganya itu. Jadi hari ini Rory ya, kita cerita tentang harga-harganya. Jadi sebelum kita pergi pada Rory, ya apa kabar Rory ya? Baik Pak. Ya Pak Tommy. Terima kasih. Jadi sebelum kita pergi kepada Rory ini, orang bilang lagi bagus kita dengar dulu kisah daripada father dia kepada papa dia atau daripada ayahnya itu. Bagaimana kisah Rory sewaktu kecilnya. Kerana kita dengar-dengar pada saya, Pak ya,
Rory ni dia tidak bisa terus jadi seorang juara begitu. Tidak menjadi seorang atlet yang sukses. Pasti ada sesuatu yang membuat Rory ni bermula dengan golf ni. Apa yang membuat beliau berminat dan bagaimana caranya akhirnya Rory bisa jadi begini? Ya, kita balik waktu Rory umur 6, dia suka iseng-iseng ke driving range di Kemayoran sana. Kemudian ya on and off gitu. Yeah. Kemudian satu waktu dia main sepak bola, ya saya biarkan aja. Oh gitu ya? Nggak seperti harus gitu, karena masih umur 5, umur 6, sampai umur 8 dia balik lagi dia. Ke golf itu? Golf, karena saya lihat potensi dia. Tapi dalam benak saya potensi aja nggak cukup. Yeah. Dia suka chip in gitu, putting bagus, chip in bagus gitu. Yeah. Terus ya kita kembangkan lah dari situ. Gitu ya? Karena golf lebih individual gitu. Oh gitu ya. Jadi eksternal faktor itu lebih sedikit. Semuanya itu tergantung diri kita. Yeah. Kita jelek ya hasilnya begini. Oh gitu ya. Jadi ginilah Pak ya. Jadi kesimpulan apa yang saya dapat daripada apa yang Bapak sampaikan tadi adalah dalam apa jua yang kita kerjakan, yang pertama sekali Pak, harus bermula dengan kemahuan kita sendiri. Orang lain cuma bisa memberi dorongan saja. Dalam maksud secara ringkasnya itu saya mengatakan bahawa keinginan itu datang daripada Rory sendiri. Rory yang memilih untuk bermain golf, dan bapa ini sebagai orang yang paling dekat dengan Rory dan juga mungkin ibunya cuma memberi satu dorongan. Jadi dengan kombinasi dua ini, kemahuan yang keras daripada Rory dan dorongan daripada orang yang paling dekat dengan Rory, maka terciptalah seorang Rory Hee, pemain golf pro yang terkenal di Indonesia ini. Pada saya begini Pak ya, minta maaf lah ya, saya bukan mau menyinggung mana-mana pihak. Saya ingin mengungkapkan begini Pak. Saya sentiasa berfikir bahawa Indonesia ini adalah seumpama ibu kita. Jadi kita ni sebagai rakyatnya itu adalah seumpama anaknya itu. Jadi maksud saya begini ya, dalam konteks saudara Rory ni macam kita faham bahawa baru-baru ini sebelum pandemik COVID-19 ini, beliau telah mengikuti satu turnamen ASEAN Tour di India. Beliau menjadi juara di turnamen ASEAN Tour itu. Dan saya merasakan bahawa pasti ada orang mengatakan, orang memikirkan bahawa Rory berangkat ke India itu tanpa satu support, approval ini daripada pemerintah. Benar begitu Pak ya? Dengan inisiatif sendiri saja. Dengan inisiatif sendiri saja beliau berangkat. Beliau berangkat ke India dan menjadi juara di situ. Saya mau tanya anda semua, apabila beliau menjadi juara di sana, pasti nama Indonesia harum di kalangan teman-teman di sana. Walaupun Rory datang membawa dirinya sendiri, tetapi otomatis nama ibunya, iaitu Indonesia ni tadi, terkenal. Jadi sebab itulah pada saya kadang-kadang kita tersilap. Cuba kita renungkan guys ya. Ambil satu contoh, di saat anda mengikuti satu turnamen, anda melihat satu turnamen itu. Yang turnamen itu kadang-kala, sambil contoh lah turnamen golf. Rory dia bertanding, walaupun dia mewakili individu, tapi pasti dalam batin kita, dalam diri kita, kita akan mengharapkan Rory menang. Kenapa? Apakah kerana anda suka dengan Rory ataupun tidak? Bukan. Mungkin anda suka dengan Rory, tapi di dalam lubuk hati kita yang dalam adalah kerana Rory adalah milik kita. Rory adalah Indonesia. Dan ini sebenarnya kita lupa. Dan sebab itu guys, sebab itu kenapa saya senang orang-orang yang macam Rory ini, saya memberi dorongan kepada beliau kerana kalau beliau menang, yang dapat nama itu, Rory akan dapat nama. Tapi nama yang lebih besar daripada itu adalah Indonesia. Orang akan kenal Indonesia. Sekarang ini kalau kita pergi ke luar negeri contohnya, orang lebih kenal Bali daripada Indonesia. Where's Indonesia? Is it in Bali? Indonesia in Bali kata. Padahal Bali di dalam Indonesia. Jadi dengan orang-orang, kalau kita tonjolkan banyak orang yang macam Rory ini, maka Indonesia akan terkenal. Dan ini sebenarnya, kalau kita kaitkan, ini salah satu yang akan memperbesarkan wisata di dalam Indonesia ini. Dan ini adalah duta-dutanya. Duta-dutanya. Bukan kata Rory sesiapa saja. Sebab itulah kenapa saya mendukung orang-orang kayak macam Rory ini. Kelly mendukung orang macam Rory. Kerana Rory akan mengharumkan nama besar Indonesia ini di peta dunia, Rory.
Saya mau tanya sedikit Rory ya. Saya dengar kisah ya. Waktu Rory masih junior dulu, Rory mendapat pelatihan yang intensif itu, yang secara seriusnya di US ya, bukan di Indonesia ya. Iya, dulu kan seperti papa saya bilang, dulu saya mulai dibawa ke driving di Balikpapan umur 5. Pada saat itu saya mukul, wah kayak susah banget nih olahraga ini. Mendingan main sepak bola aja, bolanya gede, tinggal ditendang aja. Terus, kayak konsepnya itu gampang gitu. Kalau golf kan kita punya stick panjang, ini bola kecil, ya nggak pernah naik kan. Terus sejak itu ya saya lupain golf. Suatu saat, tahun 97, bapak saya beli videotape-nya Tiger Woods yang menang di Master 97 itu. Nah itu kan pada saat itu, saya setiap kali pulang dari sekolah, saya lihat videotape ini seru banget nih. Kayak all the way, kayak all 4 rounds gitu, Tiger Woods kan di highlights-nya itu sampai terakhir pas dia menang itu kayak wah semua orang bersorak-sorak. Pas lagi udah tinggal jalan ke atasnya ke hole terakhirnya itu kayak masuk ke otak tidak sadar. Saya sampai mimpi-mimpi kayak mimpi kalau saya bisa aja menang kayak gitu, orang tua saya bangga, semua orang bangga itu. Kalau ya pada saat itu kan saya masih kecil, saya nggak ngerti apa bedanya sih sepak bola sama golf. Kalau saya sukses di sepak bola kan sama aja, tapi Papa bilang kalau di golf itu bukan team sport, itu individual sport. Jadi apa yang effort yang kita lakukan itu directly, what you put is what you get gitu. Kan ada saying seperti itu. Jadi ya mulai dari situ saya yakin bahwa kalau fate-nya saya ada di tangan saya sendiri. Jadi saya nggak bisa salahin orang lain kalau misalnya saya nggak sukses. Jadi makanya training apapun saya lakukan aja pada saat itu. Oh gitu ya. Ya, walaupun mungkin sering dimarahin atau apa. Oh gitu. Sejak usia berapa yang keluarga Rory ini berhijrah bukan berhijrah lah. Kita ngomong lah, hijrah juga sebentar lah ke US itu, ke Amerika itu. Tahun 99 kita pergi ke US di California. Pada saat itu saya umur 10. Oh gitu. Jadi saya nggak tahu sih situasinya gimana di Amerika, apa bisa olahraga atau mungkin tujuannya untuk edukasi pada saat itu. Karena pada saat itu kan saya nggak bisa bahasa Inggris atau apa. Terus pas kita pindah ke California, ternyata California itu kayak almost kayak epicenternya junior golf di Amerika. Karena Tiger Woods dulu lahir di Cypress, California, which is kayak cuman radius kayak 5 km aja dari tempat kita tinggal di California. Nah, jadi ya automatically ya atmosfernya tuh beda. Orang attitude-nya towards kayak junior golfer tuh kayak positif sekali, karena semua orang kayak kalau orang bagus dikit kayak you're the next Tiger Woods atau kayak Jadi didukung banget gitu. Jadi orang yang anak kecil ya nggak tahu kepikirannya bisa juga ya kalau latihan terus gitu. Jadi gitu kalau saya nggak tahu ya kalau di Asia lingkungannya itu sangat suportif gitu dan sangat kompetitif juga. Jadi mungkin itu yang membantu saya bisa bikin all in istilahnya lah ke golf. All in dalam permainan golf itu ya. Sebab itulah guys ya, kenapa di K-Link ini kita benar-benar menekankan ataupun kita prioritisekan salah satu program kita, video marketing itu kan. Pak Henry juga sebagai Royal dan teman-teman tim trainer menggalakkan anda semua ikut video marketing, nano influencer. Itu kenapa? Kerana salah satu cara untuk meyakinkan orang itu adalah dengan video itu tadi. Ya, sebagaimana contoh saudara Rory tadi ya, bagaimana dia menonton videonya Tiger Woods, maka dia mengidolakan Tiger Woods. Dengan dia mengidolakan Tiger Woods itu sampai termimpi-mimpi dia itu kan, dan termimpi dalam otak tidak sedarnya itu, maka dan ini akhirnya dia serius, dia cinta. Nah, ni kisah cinta itu. Ingat ya guys ya, cinta ini gampang disebut, tapi sulit untuk kita maintain cinta itu kan. Jadi semua orang boleh cinta, semua orang boleh suka, senang, tapi untuk maintain cinta dan sayang itu susah banget Rory ya. Tapi alhamdulillah lah dia bisa maintain, alhamdulillah lah ya. Jadi saya pernah dengar di saat Rory Junior dulu ya, Pak ya, sambung balik kepada Pak. Sambil itu kita minum-minum lah, Hen, kalau mau tanya apa-apa soalan, Miguel, apa tak. Ini yang di belakang sana mau tanya juga bisa. Kan ini kopi-kopi santai ya. Kita minum-minum. Ini kopi ya. Ini kopi inspirasi. Oh, ini kopi inspirasi ya.
Sambil itu kita tanya-tanya soalan nanti ya. Dulu guys, kopi inspirasi guys. Cheers, Ya. cheers. Ya. Cheers pakai kopi. Tersedia di Chane Bistro, Elit Tower lantai 7. Sewaktu di Amerika, Pak, Ya. Rory pernah menjuarai apa prestasi yang paling gemilang di usia mudanya? Junior dia menang 2 kali AJGA. Dia shoot 62 atau 64 gitu. Padahal itu untuk masuk junior, grup junior itu sulit. Harus melalui kompetisi, seleksi dan sebagainya. Tapi karena dia berbakat dan kerja keras, akhirnya tanpa melalui seleksi langsung juara gitu. Oh mantap, waduh. Di Heather Bar di Arizona itu. Jadi enak sekali, saya pikir. Di level high school atau Ya, Level high school, junior. junior, high school ya? middle school sama high school. Dia tanpa seleksi, dia langsung juara. Oh langsung juara ya. Nah, soalnya sistemnya itu di Amerika tuh bagusnya itu ada sistem seperti di dia mau mencontohkan kayak seperti di PGA Tour. Iya iya iya. Oke. Jadi kalau kita ke turnamen ada leaderboard besar. Oh, gitu Jadi ya. ada namanya orang Oh. siapa dari daerah mana. Jadi kita represent Indonesia, Jakarta. Indonesia. Wah, gila. Gitu ya. Terus jadi kayak pride-nya itu kayak wah ini kayak Oh. turnamennya bagus banget nih. Terus semua club manufacturing ada di situ. Oh. Mau Ping, Titleist, TaylorMade, semuanya disupport semua kalau kita bagus gitu. Jadi everything tuh set for success gitu di sana. Oh, itu Kalau ya. if you find success tuh didukung banget gitu. Itu mungkin Ya, bedanya. bahkan dia setelah menang itu, Oh. dia ada timboknya sendiri dengan namanya Rory. Itu keren banget. Orang lain nggak boleh situ. Wah, gitu. Jadi kita datang latihan. Itu salah satu kehebatan Amerika Dapat itu. privilege gitu ya. Oh, no wonder lah Indonesia kalau kita bayangkan kenapa olahraga di Amerika, di Eropa itu mereka lebih berkembang ya. Maju daripada bandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia ini ya. Luar biasa ya dukungan itu ya. Ya, mereka menghargai prestasi benar. Jadi lanjut Bapak, karena saya dengar-dengar dalam junior turnamen itu, dalam match play itu dengar-dengar cerita Rory juga bisa pernah mengalahkan Ricky Fowler gitu Oh, ya. iya. Wow, itu mantap Itu sekali ya. Di Georgia itu. Gitu ya. Kita sama-sama dari California. Oh. Ricky Fowler dari Murrieta. Murrieta. Georgia ya, bukan Jogja ya Pak ya. Di Georgia itu guys, di Georgia itu, di US itu, di Amerika bukan di Jogja itu, Kalau Jogja melawannya di berarti sana itu. followernya dari Sleman, Rory dari Gunung Kidul berarti. Bener itu. Ricky Fowler top itu. Gitu ya. Ya, Georgia itu home of golf. Ya gitu ya. Itu pernah lahir Bobby Jones, pernah ya pokoknya orang-orang yang introduce golf dari Europe itu ada di Georgia banyak. Ya. Jadi sejarahnya panjang di situ. Apa akarnya besar kan. Ya. Nah, kita di Sea Island waktu itu. Sea Island itu tempat Davis Love kecil belajar golf tuh. Jadi di situ kita di semifinal kalau nggak salah. Gitu ya. Rory ketemu Ricky Fowler. Oh di semifinal. Ricky Fowler pada saat itu kayak number one kan. Number Rankingnya. one ya. Iya. Oh, ini Ricky Fowler. Junior. Junior di ranking number one. Di semifinal ketemu dengan Rory He. Oh, diibaratkan Indonesia bertemu dengan Amerika. Indonesia menang. Guys, lihat itu susah itu. Kita bayangkan gitu. Tapi kurang di blow up ya kisah itu ya. Ya, Sayang ya. ya di Amerika jauh. Amerika. Jauh. Tapi maksudnya kurang di blow up kan di media-media di Indonesia ini ya. Ya, jarang yang tahu mungkin. Oh. Diakui ya ini. Mungkin hanya orang yang Golfer lah. betul-betul cinta golf seperti Pak Gita tahu. Ya, gitu ya. Wirawan ya. Oh. Gita Wirjawan tahu Pak Gita Oh, Wirjawan. gitu ya. Saya nonton YouTube-nya itu beliau support Rory dari zaman junior memang. Oh gitu ya. Iya. Oh. Dulu saya umur 19. Saya kan pikir wah ini saya kayaknya mungkin mau turn pro aja langsung. Oh gitu ya. Jadi saya kontak Indonesia Open. Pada saat itu kan saya nggak tahu apa-apa. Jadi saya kontak Indonesia Open, bisa nggak saya main Indonesia Open as my debut gitu Oh, sebagai debut profesional, pro. ya debut. Nah di situ saya ketemu dengan beliau di situ. Cita Wirjawan. Iya. Cita golf dan mengembangkan untuk talent Iya. Dan dia ya support banget saya, karir saya yang awal-awalnya. Ginilah guys ya, kita lihat ya, kenapa orang kenal Rory He, walaupun mungkin ada yang tidak terlibat dalam lapangan olahraga, terutamanya golf ni yang kurang mengenali beliau, tetapi beliau ini adalah mutiara, permata sebenarnya.
permata yang sebenarnya sudah bergilap. Tapi kemungkinan mendung itu, maka dia punya cahaya gilapannya itu kurang kelihatan. Tapi sesungguhnya ada satu permata yang semua bergilap itu, kerana dia telah membawa nama besar Indonesia menjadi cukup terkenal ya. Kalau kita lihat di sini, saya berbalik-balik tadi, kenapa sekarang beliau ni dikenali, kenapa? Kerana beliau telah mencipta nama sebagai seorang pemenang itu tadi. Jadi sama juga kita kalau kita cerita dalam business hand yang lain itu tadi ya. Di saat kalau kita menjadi orang-orang biasa, sesuatu yang kita lakukan itu tidak lebih daripada prestasi kita yang sebelumnya, maka kita akan kurang dikenali. Jadi kalau kita senang untuk dikenali, mau tak mau, we have to create history. Kita ngomong bahasa Jawa dikit lah. Kita harus ciptakan satu sejarah. Bagaimana cara menciptakan sejarah? Kita membuat extraordinary sedikit. Kita lakukan, kalau kita ceritakan tentang omset lah. Kalau selama ni kita buat 400 BV, kita pergi 1000 BV. Mau tak mau, orang akan expose. Wah, dia telah buat 1000 BV. Kalau dulu kita dalam 9%, kita pergi sebagai seorang diamond manager, contohnya begitu. Maka dalam panggung kita memberi satu pengiktirafan, otomatis orang akan kenal kita. Sebenarnya bukan suka tidak suka. Saya juga kalau boleh mau kenal orang yang 3%, 6%, tapi hukum alam telah menciptakan begitu. Hukum alam tu mengatakan bahawa orang-orang yang mencipta sesuatu yang berlainan, yang lebih tadi, itu yang kena dikenali Bapak Ibu. Jadi mau enggak mau, suka enggak suka, kita harus create sesuatu dalam kehidupan kita ini, terutamanya apa yang kita lakukan. Kalau kita cerita dalam olahraga, orang kenal Rory Hee kerana pencapaian beliau dalam golf itu tadi. Tapi dalam kita berbisnes ini, siapa yang enggak suka dikenali, Hen? Suka kan? Yeah. Jadi kita harus create something, Pak. Prestasi itu. Dengan prestasi itu kita akan dijadikan satu contoh, kita akan dijadikan satu idola untuk orang lain. Sebab itu kenapa saya kaitkan dalam bisnes ni Pak Tommy ya. Betul. Pak Tommy ni kelihatannya macam memikirkan sesuatu sejarah silam Pak Tommy ya. Betul. Saya mengenal bagaimana itu ya. Flashback. Ya, flashback Kalau itu. lihat ini Pak Tommy, kita lihat kan pencapaian yang luar biasa dari Rory Hee. Pasti di balik ini kan orang taunya enaknya udah jadi ini, tapi kan nggak tahu struggle-nya itu. Ini apa, ada gunung ini kan ada satu yang tersembunyi. Indahnya gunung es. Indahnya gunung es. Tampak di atas. Tampak atas. Di bawahnya itu terjadinya bagaimana? Betul, itu yang kita ingin tahu kita, ini. Buat pelajaran, buat pebisnis juga ini jadi filosofinya seperti perjalanannya itu, tantangan halangannya. Agak lain dari orang tua lain, karena saya backgroundnya lain gitu. Saya backgroundnya juga dituntut gitu. Waktu kerja dengan orang Amerika juga di lapangan minyak itu tuntutannya banyak juga, disiplin dan sebagainya. Tapi satu hal yang saya pikir itu, manusia itu pada dasarnya mau santai gitu, malas, santai. Paling enak kan itu, relax, ngobrol begitu kan. Tapi kalau kita lakukan begitu, kita akan seperti Pak Rasi bilang tadi, kita akan jadi orang biasa gitu. Nah, sedangkan kesempatan itu ada, kita nggak manfaatkan, kita akan mubazir gitu. Betul. Jadi saya sering bilang sama Rory, meskipun capek latihan gitu, sampai capek lah, 8 jam, saya bilang ini nothing. Detik ini semua orang di sana juga melakukan hal yang lebih dari kamu. Oh iya. Jadi it's natural, competition itu begitu dasarnya. Kalau kita choose olahraga yang mahal begini, in return kita harus dapat apa gitu? Apakah kita bisa balikan investasi kita yang sedemikian banyak gitu? Sama di bisnis juga begitu kan? Menarik apa yang Bapak cuba share tadi ya. Kalau falsafah hidup saya Pak, dan sesuatu yang kita lakukan, kita bukan untuk beat other people. Yang kita lakukan adalah to beat ourselves. Betul. Kita untuk mengalahkan diri kita sendiri. Jadi maksudnya begini, sebagai satu contoh, kalau sekarang ini kita bisa melompat berapa ya, kurang lebih dalam 3 meter, bagaimana cara kita beat ourselves untuk melompat lebih daripada 3 meter itu tadi? Saya rasa ini sesuai dengan falsafah golf kita. Kadang-kadang orang akan cuba mengalahkan orang lain, akhirnya dia akan kalah.
Tapi dalam konteksnya adalah bagaimana cara kita memperbaiki diri kita dan akhirnya akan tercapailah sesuatu itu tadi. Betul. Jadi pada saya adalah orang kan senanglah melihat Rory sudah begini ya, tapi harga yang dibayar oleh Rory itu cukup luar biasa lah. Saya dengar sampai bapa terpaksa berhijrah ke Amerika, mencari rezeki di Amerika Pak ya, kerja di sana ya, bagaimana membawa isteri dan sebagainya. Sebab itu Rory, seringkali saya akan nasihat kepada teman-teman semualah, termasuk yang mengikuti program ini dan sebagainya. Seringkali saya katakan sesuatu, pengorbanan orang tua terhadap kesusahan kita ini tidak akan bisa dibayar dengan rupiah lah, termasuk dengan uang. Cukup luar biasa. Kerana di saat, siapa yang bisa melihat di saat kita sakit, yang akan menangis, yang akan sengsara tu orang tua kita. Jadi sebab itulah jasa orang tua tu memang sampai kapan tidak akan bisa kita bayar dengan wang itu tadi. Bagaimana cara kita membayar jasa orang tua itu? Sederhana saja. Yang pertama, kita jaga nama baik mereka, iaitu dengan menjadi kita seorang anak yang baik. Yang kedua, kita menjadi sukses. Semoga insya-Allah di saat apabila kita sukses, otomatis nama orang tua kita juga akan menjadi harum. Jadi ingat guys ya, itu adalah salah satu faktor yang paling penting dalam kita melakukan sesuatu. Jangan sesekali kita melupakan jasa kedua orang tua kita. Mereka paling berjasa dalam hidup kita. Jadi sebelum kita beristirahat untuk segmen yang kedua, bagaimana kita melihat aktivitas-aktivitas leader kita yang sebelum ini yang mungkin akan memberi satu dorongan, motivasi dan sebagainya. Saya ingin membuat satu sharing dengan Rory dan Rory jawab ini. Ada satu kata-kata Rory. Dalam kehidupan ini janganlah kita mencari siapa kita, tetapi kita harus create. Kita harus create siapa kita selepas ini. Apa pandangan Rory dalam keadaan kita dengan kata-kata itu? Kalau saya dengar itu, sepertinya kita itu harus bisa menantang kayak hidup ini. Kita maunya jadi apa? Kita set goal, kita mau jadi apa? Dan kita work toward that goal terus sampai tercapai. Menurut saya seperti itu pas banget, itu udah benar banget itu. Kerana saudara Henry tetap Henry, Miguel tetap Miguel, Rory tetap Rory, Pak Tommy tetap Tommy. Tetapi kita harus create, ciptakan apa yang kita mau jadi. Itu yang paling penting sekali Bapak Ibu. Ingat ya guys, untuk masa depan. Jadi we have to create what you going to be. Apa yang akan kita lakukan selepas ini. Ciptakan ini dan insya-Allah kita akan menjadi idola, kita akan menjadi menyumbang sesuatu yang bermanfaat kepada teman-teman kita lain. Untuk itu kita beristirahat sebentar. Kita melihat, kita menonton aktivitas leader-leader kita, bagaimana mereka lakukan sebelum COVID-19 ini ya, yang mudah-mudahan ini akan memberikan satu kenangan yang manis, kenangan yang indah ya, kenangan yang mungkin akan memberikan satu emotional effect kepada kita. Moga-moga bermanfaat bagi kita semua. Okay guys, sama-sama kita tonton ini. Danny E.B. Tracks.
Okey guys ya, kita sambung sekali lagi segmen kita ni. Saya ada 2 soalan yang menarik untuk kita sebagai satu pedoman share kita buat semua. Saya mau tanya Rory ya, sebelum kita bersurai kita ini, saya mau tanya satu soalan adalah di saat Rory telah mula aktif dalam permainan golf itu, pernah nggak terfikir satu hari itu kerana sesuatu kegagalan dan sebagainya membuat Rory ingin berhenti daripada permainan golf ini? Oh, itu sering sih. Sering ya? Sering kejadian saya berpikir mungkin saya emang nggak bakat atau apa gitu, kenapa nggak bisa ini gitu. Itu ya masa-masa itu kita harus review ke diri sendiri, kenapa kita pertama kali either berbisnis seperti ini atau kenapa saya dulu terjun ke golf, ya kan? Oh gitu ya. Jadi saya selalu didampingin sama papa saya, jadi dia selalu push saya. Dia bilang, ya seperti Pak Ratsi bilang, semuanya tuh ada harganya. Yeah. Jadi orang mau jadi sukses itu, kita nggak bisa cuman lihat suksesnya aja kan. Jadi kita harus lihat penderitanya gimana. Dulunya mungkin nggak bisa dia, terus sekarang jadi bisa. Dia harus lewati fase-fase itu dulu. Jadi itu fase yang normal sebenarnya. Dan kalau kita bisa pahamin itu, kita bisa mentalnya bisa realize bahwa oh this is only temporary gitu. Kalau kita push terus, nanti dapat solutionnya. Nah itu titik terangnya di situ. Oh, ingat guys ya. Saya rasa pasti juga anda merasakan begitu. Di saat anda telah mula melakukan bisnes ini, pasti anda terfikir kadang-kadang anda tidak bisa sukses, kayak macam saudara Henry, kayak macam saudara Santoso, Erwin, Irwansyah dan sebagainya. Anda merasakan bahawa kemungkinan bisnes ini bukan diciptakan buat anda. Kayak macam Rory lah, bisnes ini beliau bukan satu talenta untuk dalam permainan golf ini. Tetapi sebab itulah di saat kita merasa down, kita mau merasa give up, bapaknya, ayahnya memberi satu dorongan kepada dia. Sebab itu, di saat kita merasa down, jangan kita melari menjauhkan diri daripada mentor kita, daripada upline kita yang positif dan sebagainya, kerana itu sebenarnya temporary saja, temporary setback, sementara saja. Buat extra effort, membuat satu renungan. Sebab ingat, berfikir sejenak itu kadang-kadang lebih baik daripada 1000 tindakan. Kita relax, fikir di mana kelemahan kita, dan kadang-kadang kita tidak tahu, tapi kita butuhkan somebody untuk mengevaluasi kita, memberi bimbingan, menunjuk kepada kita. Kita membuat satu extra effort, temporary setback, dan insya-Allah kita juga bisa. Jangan kata gaya macam Royal, kalau ada posisi lebih Royal, anda bisa mencapainya itu. Kerana tahap itu bukan untuk individu, sesiapa saja yang siap membayar harganya itu tadi. Thank you Rory ya, satu tip yang cukup luar biasa yang bisa kita jadi satu pedoman itu tadi ya. Jadi saya rasa biarlah kita memastikan bahawa di saat kita telah memulakan, biarlah kita sampai ke satu keinginan yang ingin kita tuju itu tadi guys ya. Sama juga jangan sesekali pernah kita terfikir bahawa kita tidak berbakat. Talenta itu sebenarnya bukan semula jadi. Talenta ini sebenarnya bakat yang ada kepada semua orang. Anda yang memilih untuk terlibat di dalam bisnes ini. Rory yang memilih untuk terlibat dalam permainan golf ini. Dan Rory juga yang create untuk mencipta nama dalam permainan golf ini. Sama juga macam kita semua. Saya meminta, bukan saya mengharap kepada anda semua, anda yang memilih, anda harus mencipta nama di dalam digital network marketing ini. Kerana kita menyiapkan satu platform yang besar, platform yang mudah, pendidikan yang kita siapkan segala-galanya. Yang anda butuhkan adalah extra effort, speed. Dari kadar kalau dulu 3 masuk 4, 5 dan insya-Allah semua orang bisa sukses bersama dengan Keling Digital Network Marketing. Okey guys, sampai kita ketemu lagi di acara yang lain. InsyaAllah saya doakan anda semoga sehat semua, bahagia semua. Ingat, Corona, pandemik COVID-19, social distancing, stay healthy. Jangan lupa herd immunity. Food supplement kita itu. Ya, kita harus sendiri yang mengubat diri kita, menguatkan diri kita. Ya, ingat Rory juga telah pakai wristband kita untuk memastikan dia sentiasa menjaga. Dia pakai K-Aura Pen kita, memastikan bila dia putar-putar pinggang tak sakit kerana ada infrared. Kacamata, sunglasses ya. Kita memberikan yang terbaik buat beliau. Dan insya-Allah okey guys, sampai ketemu lagi. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Inspirasi, inspirasi. Mari kita
bersatu